Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, pertama-tama Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik dan juga rekan-rekan mahasiswa R4E. Di sini kami dari kelompok 2 yang dimana terdiri daripada saya sendiri selaku moderator, Muhammad Nizar Nabawi, dan rekan-rekan pemateri kelompok kami, yaitu ada Dwi Anggreni, Zahra Nur Aulia, Marwa Sania, Feredi Karmi, dan juga Adelia Kesafira. Mohon izin untuk melakukan presentasi yang dimana bermateri bahasa dan masyarakat. Baik, langsung saja kita mulai presentasi perkuliahan pada hari ini. Kepada pemateri, dipersilahkan. Selanjutnya, apa itu bahasa dan masyarakat? Bahasa dan masyarakat menurut Krida Laksana dan Joko Kencono dalam karya pada tahun 2014 halaman 32, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Lalu, menurut Banks, Clegg, dan Stewart dalam M. Zaini Hasan DKK pada tahun 1996 halaman 79 mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu kelompok hidup manusia di suatu wilayah tertentu yang telah berlangsung dari generasi ke generasi dan sedikit banyak independen atau self-sufficient terhadap kelompok hidup lainnya. Lalu berbicara tentang bahasa dan masyarakat, maka tidak terlepas dari istilah masyarakat bahasa. Dapat disimpulkan menurut pendapat kelompok kami, masyarakat bahasa adalah kelompok penutur yang berdasarkan pandangan hidup mereka membentuk kelompok berdasarkan bahasa yang sama. Berdasarkan variabel reportat yang dimiliki oleh masyarakat bahasa dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, masyarakat monolingual atau satu bahasa, artinya suatu masyarakat bahasa yang hanya dapat berkomunikasi dengan satu bahasa. Saat ini sudah mulai jarang ditemukan pada zaman sekarang masyarakat nonlingual biasanya dapat di daerah tersosialisasi. Yang kedua, masyarakat bilingual, 2 bahasa. Masyarakat bilingual lebih maju jika dibandingkan dengan masyarakat monolingual. Hal ini karena masyarakat bilingual telah dapat berkomunikasi dengan 2 bahasa, artinya masyarakat bilingual lebih bersifat komunikasi dibanding masyarakat monolingual. Yang ketiga, masyarakat multilingual atau lebih dari 2 bahasa. Kelompok masyarakat bahasa multilingual memiliki kemampuan menggunakan lebih dari 2 bahasa. Masyarakat tutur. Fasman 1976.28 menyebut masyarakat tutur adalah suatu masyarakat yang anggota-anggotanya setidak-tidaknya mengenal satu variasi bahasa beserta norma-norma yang sesuai dengan penggunaannya. Dilihat dari sempit dan luas verbal reporternya dapat dibedakan ada 2 macam masyarakat tutur, yaitu yang pertama, masyarakat tutur yang reportat pemakaiannya lebih luas dan menunjukkan verbal reportat pemakaian setiap menentukan lebih luas pula. Masyarakat tutur yang dianggotakan mempunyai pengalaman sehari-hari dapat aspirasi hidup yang sama dengan menunjukkan pemilikan wilayah linguistik yang lebih sempit termasuk juga perbedaan variasinya. Peristiwa tutur. Menurut Hair dan Leonie Agustin tahun 1995 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa tutur atau speech event adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan 2 pihak yakni petutur dan lawan tutur dengan satu pokok tuturan dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu.
Jadi, interaksi yang berlangsung antara seorang pedagang dan pembeli di pasar pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya adalah sebuah peristiwa tutur. Memperhatikan pengertian peristiwa tutur itu, terlihat bahwa salah satu percakapan antara penutur dengan petutur yang dapat disebut peristiwa tutur meliputi 1. Adanya partisipan atau penutur dan petutur. 2. Satu pokok tuturan. 3. Harus dalam waktu tertentu. 4. Tempat tertentu. 5. Situasi tertentu. Selanjutnya menurut Ricard, tahun 1995, mengemukakan bahwa tindak tutur atau dalam arti yang sempit sekarang adalah istilah minimal dari pemakaian situasi tutur atau peristiwa tutur atau tindak tutur. Suatu tindak tutur dapat didefinisikan sebagai unit terkecil aktivitas berbicara yang dapat dikatakan memiliki fungsi. Ketika kita berbicara, kita melakukan tindakan-tindakan seperti memberi laporan, membuat pernyataan-pernyataan, mengajukan pertanyaan, memberikan peringatan, memberi janji, menyetujui, menyesal, dan meminta maaf. Selanjutnya ada tindak tutur berdasarkan maksud penutur atau hal yang akan dipikirkan oleh petutur. Dibagi menjadi 5 kelompok besar, yakni yang pertama ada tindak tutur representatif. Tindak tutur ini mempunyai fungsi memberitahu orang-orang mengenai sesuatu. Tindak tutur ini mencakup mempertahankan, meminta, mengatakan, menyatakan, dan melaporkan. Yang kedua ada tindak tutur komisif. Tindak tutur ini menyatakan bahwa penutur akan melakukan sesuatu, misalnya janji dan ancaman. Yang ketiga ada tindak tutur direktif. Tindak tutur ini berfungsi untuk membuat petutur melakukan sesuatu seperti saran, permintaan, dan perintah. Yang keempat ada tindak tutur ekspresif. Tindak tutur ini berfungsi untuk mengekspresikan perasaan dan sikap mengenai keadaan hubungan, misalnya permintaan maaf, penyesalan, dan ungkapan terima kasih. Yang kelima, tindak tutur deklaratif. Tindak tutur ini menggambarkan perubahan dalam suatu keadaan hubungan. Misalnya ketika kita memundurkan diri dengan mengatakan, saya mengundurkan diri, memecat seseorang dengan mengatakan, Adinda dipecat, atau menikahi seseorang dengan mengatakan saya bersedia. Selanjutnya, bahasa dan tingkatannya. Pokok pembicaraan konsep dasar sosiolinguistik adalah hubungan antara bahasa dengan penggunaannya di dalam masyarakat, yaitu hubungan antara bentuk-bentuk bahasa tertentu yang disebut variasi bahasa, ragam, atau dialek dengan penggunaannya untuk fungsi-fungsi tertentu di masyarakat. Lalu tingkatan sosial di dalam masyarakat itu bisa dilihat dari 2 segi, yaitu yang pertama dari segi kebangsawanan, yang kedua dari segi kedudukan sosial yang ditandai dengan tingkatan pendidikan dan keadaan perekonomian yang dimiliki. Dari uraian slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada korelasi antara tingkat sosial di dalam masyarakat dengan ragam bahasa yang digunakan sejalan dengan kesimpulan adanya hubungan antar kode bahasa dengan kelas sosial penuturnya. Lalu selanjutnya hubungan bahasa dan masyarakat. Bentuk hubungan bahasa dengan masyarakat adalah adanya hubungan antara bentuk-bentuk bahasa tertentu yang disebut variasi ragam atau dialek dengan penggunaannya untuk fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Sebagai contoh, di dalam kegiatan pendidikan kita menggunakan ragam baku. Untuk kegiatan yang sifatnya santai atau non-formal, kita menggunakan bahasa yang tidak baku. Di dalam kegiatan berkarya seni, kita menggunakan ragam sastra dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan menggunakan bahasa yang benar, yaitu penggunaan bahasa pada situasi yang tepat atau sesuai konteks di mana kita menggunakan bahasa itu untuk aktivitas komunikasi. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membacakan simpulan. Jadi simpulannya itu masyarakat tutur yang besar dan beragam memperoleh verbal repertoirnya dari pengalaman atau dari adanya interaksi verbal langsung di dalam sebuah kegiatan tertentu. Mungkin juga
dapat diperoleh secara referensial yang diperkuat dengan adanya integrasi simbolik seperti integrasi dalam sebuah wadah yang disebut negara, bangsa, atau daerah. Jadi, mungkin saja suatu wadah negara, bangsa, atau daerah membentuk suatu masyarakat tutur dalam pengertian simbolik gitu. Fungsi bahasa itu sendiri bisa kita lihat dari segi penutur, dari segi pendengar, dari segi kontak antara penutur dan pendengar, dari segi topik ujaran, dari segi kode yang digunakan, dan dilihat dari segi amanat. Adapun bahasa juga berhubungan dengan disiplin ilmu lainnya. Hal itu dikarenakan dalam bahasa merupakan sebuah bagian yang sangat erat dan dekat dengan kehidupan manusia. Baik, itu saja simpulan dari materi kelompok kami. Selebihnya semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.